Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Indra Bayaki, NIM T1021021, kelas 1A, Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Bangladesh. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktek konseling keperawatan kepada pasien dengan gangguan pola tidur. Langsung saja, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan siapa ini? Saya Rian Faizal Maulana. Baik, Mas Rian Faizal Maulana. Biasa dipanggil siapa ya, Mas? Saya biasa dipanggil Rian. Baik, Mas Rian. Boleh saya tahu umur Mas Rian berapa? Apa pekerjaan Mas Rian? Umur saya 20 tahun. Pekerjaan saya masih menjadi mahasiswa. Baik, saya tulis terlebih dahulu ya, Mas. Iya, Pak. Jadi namanya Mas Rian Faizal Maulana. Umurnya 20 tahun, kemudian statusnya masih pelajar atau mahasiswa baru. Iya. Nah, jadi kedatangan Mas Rian saat ini untuk melakukan konsultasi tentang apa ini? Mengenai pola tidur, Pak. Oh, jadi kedatangan Mas Rian saat ini ingin melakukan konsultasi mengenai gangguan pola tidur seperti itu ya, Mas? Permasalahan itu sih sebenarnya sudah sering terjadi ya, Mas, pada anak-anak remaja pada saat ini. Malam harinya digunakan buat begadang, bermain gadget dari malam sampai waktu subuh. Terus pas pagi harinya malah digunakan untuk tidur rebahan di atas kasur, seperti itu ya, Mas. Nah, sebelumnya Mas Rian apakah sudah pernah melakukan konsultasi atau belum? Sebelumnya tidak sama sekali, tapi saya merasakan pola tidur saya itu masih kurang baik. Jadi dalam pagi hari saya tidur dan badan terasa lemas dan letih. Jadi dapat mengganggu aktivitas saya. Oh, jadi seperti itu ya, Mas, keluhannya. Nah, sebelum masuk ke tahap konseling keperawatannya, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, Mas, 3 asas yang nantinya harus kita patuhi saat kegiatan konseling keperawatan kali ini. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi nanti informasi atau isi pembicaraan yang nantinya kita lakukan saat konseling keperawatan ini harus dijaga dan harus tetap bersifat rahasia. Artinya hanya saya, Mas Rian, dan Tuhan saja yang tahu. Kemudian yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Artinya kedatangan Mas Rian saat ini untuk melakukan konseling keperawatan kepada saya itu atas keinginan diri sendiri tanpa adanya paksaan atau dorongan dari pihak lain. Yang ketiga, asas keterbukaan. Artinya nantinya Mas Rian harus benar-benar terbuka terhadap saya. Informasi atau penjelasan Mas Rian harus detail sesuai dengan apa yang saat ini Mas Rian alami, supaya tujuan yang nantinya ingin kita peroleh itu dapat tercapai secara maksimal. Seperti itu, Mas Rian. Apakah Mas Rian bersedia untuk mematuhi 3 asas tersebut? Ya, bersedia. Baik, Mas Rian. Sebelum masuk ke tahap kerjanya, Mas Rian bisa menandatangani kontrak konseling keperawatannya terlebih dahulu ya. Silahkan. Ya, saya tangan dulu ya. Nah, sudah. Baik. Terima kasih ya, Mas Rian. Bisa kita lanjut ke sesi konseling keperawatannya? Bisa. Baik, bisa dijelaskan lebih lanjut Mas Rian mengenai permasalahan gangguan pola tidur yang saat ini sedang dialami? Iya, Pak. Bisa. Jadi sudah 2 tahun ini pola tidur saya itu tidak efektif. Kalau malam saya sulit tidur, jadinya sering begadang. Terus pagi hari malam mengantuk, badan lemas dan kepala pusing. Jadi mengganggu aktivitas saya. Oh, seperti itu ya, Mas. Kemudian bisa jelaskan mengenai aktivitas sehari-hari yang dilakukan selama 2 tahun terakhir ini? Bisa, Pak. Berhubungan ada pandemi COVID-19, jadi selama 2 tahun ini aktivitas saya dilakukan secara daring di rumah, seperti KBM atau mengerjakan tugas kuliah. Selebihnya saya hanya bermain gadget sambil tiduran. Dan kalau mengantuk di pagi hari saya langsung tidur. Terus saya juga kadang-kadang suka tiba-tiba stres gitu karena banyak tugas kuliah. Oh, jadi seperti itu ya, Mas Rian, keluhannya. Nah, sesuai dengan penjelasan dari Mas Rian, menurut saya faktor yang menyebabkan gangguan pola tidur pada Mas Rian saat ini yaitu
gaya hidup atau kebiasaan sehari-hari Mas Rian yang kurang baik. Oh iya, itu ya Pak. Terus gimana ya solusinya untuk mengatasi gangguan pola tidur saya? Baik, untuk solusi utamanya, yang pertama Mas Rian bisa mencoba untuk membuat jadwal jam tidur, kemudian berusaha untuk mematuhinya. Kemudian yang kedua, eh, usahakan Mas Rian dari pagi hari sampai sore hari untuk melakukan kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dapat menggerakkan tubuh, seperti berolahraga, jogging, melakukan yoga, ataupun membantu kegiatan kedua orang tua, atau melakukan kegiatan aktif lainnya. Kemudian yang ketiga, apabila Mas Rian mempunyai kebiasaan tidur di siang hari, usahakan untuk membatasi waktu tidurnya. Yang keempat, hindari penggunaan gadget terlalu lama, apalagi pada saat malam hari ketika mendekati waktu tidur malam. Karena penggunaan gadget yang terlalu lama juga dapat mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Nah, kemudian untuk solusi tambahannya, Mas Rian dapat mengatur lingkungan tempat tidur Mas Rian, seperti mengatur suhu ruangan, membuka ventilasi supaya udara masuk ke ruangan tempat tidur Mas Rian, dan lain sebagainya. Kemudian Mas Rian juga bisa melakukan relaksasi tubuh dengan melakukan kegiatan yang bersifat santai, seperti mendengarkan musik dengan irama yang pelan, membaca buku, membaca kitab suci, dan lain sebagainya. Serta yang paling penting, Mas Rian jangan mengonsumsi makanan yang berlebihan ketika mendekati waktu jam tidur. Seperti itu ya Mas Rian. Iya Pak. Terus gimana ya biar bisa mengurangi rasa stres saya? Mungkin itu juga termasuk menjadi faktor pola tidur saya menjadi terganggu. Ya Mas Rian, stres juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Kemudian terkait solusi yang sesuai dengan penyebab apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Rian tadi, yaitu dengan memanfaatkan waktu luang yang ada sebaik mungkin untuk mengerjakan tugas kuliah secara bertahap. Nah, pengerjaannya bisa dilakukan mulai dari yang paling mudah ataupun sebaliknya. Kemudian yang paling penting, Mas Rian jangan terlalu sering menggunakan waktu luang hanya untuk bermain gadget saja. Seperti itu ya Mas Rian. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah Pak, Alhamdulillah. Sekarang saya sudah tidak cemas dan bingung lagi mengenai masalah pola tidur saya. Nanti saya akan mencoba untuk menerapkan saran yang sudah Bapak berikan. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Saya juga merasa senang bisa membantu Mas Rian. Eh, Semoga kedepannya pola tidur Mas Rian dapat kembali secara efektif, supaya Mas Rian dapat beraktivitas kembali secara normal dan sehat selalu. Untuk Mas Rian, apabila ingin melakukan konsultasi lagi, bisa menghubungi saya terlebih dahulu ya Mas. Iya Pak, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Selamat menjalankan aktivitas lainnya ya, dan semoga sehat selalu. Baik Pak.